Terima kasih. Ini pasal peralihan untuk penyempurnaan. Sebenarnya bukan usulan baru, tetapi dulu pernah saya sampaikan dalam diskusi di Panja, khususnya terkait dengan pasal peralihan, pasal 118, halaman 157. Nah, dari ketentuan A dan B, ini ada yang melompat. Melompatnya di mana? Kepala desa yang sudah menjabat 2 periode itu tidak diatur. Yang diatur yang masih menjabat. Sementara yang berikutnya itu langsung yang sudah periode ketiga. Oh iya. Jangan sampai ada yang dirugikan dengan ketentuan perundang-undangan ini. Apalagi di sejumlah kabupaten hari ini ada yang menerapkan sistem penjabat kepala desa. Ini kan kosong di sini. Jadi kepala desa yang sudah menjabat 2 periode itu kan baru 12 tahun. Itu dirugikan kalau ini tidak diatur. Jangan sampai ada kekosongan hukum. Iya. Ada transisi. Ada kepala desa sudah menjabat 2 periode. Kalau di sini pengaturan ini dia nggak bisa mencalonkan lagi. Dia baru stuck di 12 tahun. Yang setelah selesai. Ini banyak yang ada. Jadi yang setelah selesai dia menunggu jadwal Pilkades karena hari ini dijabat oleh seorang penjabat kepala desa. Nah, itu perlu diatur. Saya kira perlu diatur. Gini Ketua, ini juga Sebentar Pak, sebentar. Ini teman-teman TA bisa memahami toh? Bisa? Iya. 6 kali 2. Langsung rumuskan sekarang sambil teman-teman yang lain. Silakan Pak Supriyansa. izin Ketua, memang ini menjadi perbincangan oleh kawan-kawan kepala desa di daerah tentunya. Terutama menyangkut masalah yang disampaikan Pak Awi itu bagi kepala desa yang 2 periode. Maka kalau 2 periode ini dia akan rugi 3 tahun sebenarnya. Karena kalau 19 kan 6 tambah 6 berarti 12 tahun kan, 12 tahun. Kalau digunakan undang-undang yang baru 9 tahun maka melebihi. Nah, kalau dia ditambahkan di periode keduanya menjadi berapa itu 9 tahun berarti 6 ditambah 9 berarti 15 ya kan, berarti 15 berarti kurang 3 tahun. Tapi ini ada plus minusnya sebenarnya. Kalau berlaku undang-undang ini kepada mereka yang sekarang menjabat, maka tanpa pemilihan dia langsung lanjut menjadi 9 tahun di periode keduanya. Keuntungannya apa? Keuntungannya dia menambah jabatannya tanpa pemilihan. Kekurangannya apa? Kerugiannya dia stop di tidak mencapai 9 tahun itu. Jadi dia hanya menjabat berapa tahun itu? 15. Jadi memang ada plus minusnya. Dan saya rasa kalau menurut saya kira kawan-kawan kepala desa yang ada sekarang ini di periode kedua pasti memahami kalau dia mau lanjut di periode ketiga tidak akan mungkin terjadi itu karena melebihi 18 tahun. Kalau dia berakhir di periode keduanya tetapi dia ikut di undang-undang baru di periode kedua itu, maka dia dia rugi 3 tahun ruginya hanya 15 tahun. Tetapi dia menambah jabatannya, ya kan, melaksanakan ini, melanjutkan tanpa pemilihan. Ya, saya kira itu memang plus minus. Dan saya kira yang kedua itu bisa dipakai nih Pak Ketua. Saya kira itu bisa digunakan. Kalau memang berlaku surut, bukan berlaku surut sebenarnya ini, berlaku sekarang ini, ya kan, kepada kepala desa yang terutama periode kedua. Saya kira itu. Izin Tua. Oh Pak Awi dulu. Saya kasih kesempatan dulu kepada pengusul, ya Pak ya. Bukan Jadi, pimpinan Pak, pengusul Pak. Jadi ini beda kasus dengan yang disampaikan oleh Pak Anca ya.
Beda kasus. Jadi contoh begini, ada kepala desa sudah menjabat 2 periode berdasarkan Undang-Undang 6. Berarti dia 12 tahun. Habis bulan September besok. Atau bulan tahun inilah. Tahun Agustus, bulan Agustus misalkan. Dia 12 tahun karena menggunakan Undang-Undang 2, Undang-Undang 6 2014. Kalau pakai norma ini, dia nggak bisa mencalonkan lagi. Sementara kita kasih yang kepala desa periode yang ketiga, itu melampaui 18 tahun. Sementara yang ini hanya 12 tahun. Nah, rasa keadilan kan harus diterapkan di sini. Nah, maka usul konkret yang sudah habis masa jabatan 2 periode, itu dapat mencalonkan kembali menyesuaikan undang-undang yang baru. Wah. Karena memang faktanya banyak seperti itu. Karena perlakuan kita di huruf B, ya perlakuan di huruf B itu sangat istimewa. Karena periode ketiga bisa ditambah. Sementara ini selesai periode kedua tidak bisa periode yang ketiga. Maka harus di peralihan itu ditampilkan, diatur. Jadi yang sudah 2 periode menggunakan Undang-Undang 6 itu bisa mencalonkan kembali menyesuaikan dengan undang-undang ini. Nah, ya namanya, ini kan huruf B-nya juga melebihi. Dia sudah periode ketiga nih. Taruh gini, kalau huruf B ya saya simulasi begini kira-kira. Kalau yang huruf B, kepala desa yang sudah periode ketiga berarti dia sudah melewati 12 tahun. Taruhlah periode ketiganya dia 3 tahun. 3 tahun, berarti kan 12 tambah 3, 15. Menyesuaikan dengan undang-undang baru. Ditambah lagi 4, melebihi juga. Jadi usul konkret yang sudah 2 periode habis. Pelan-pelan Pak Awi. Jadi langsung dirumuskan, Pak. Kepala desa dan seterusnya yang sudah menjabat 2 periode berdasarkan Undang-Undang 6 tahun 2014 dapat mencalonkan 1 kali lagi menyesuaikan dengan undang-undang ini, kira-kira begitu. Ya, karena kalau yang huruf A itu yang masih menjabat ya, atau yang telah. Jadi gini. Tapi belum selesai. Sekarang bagaimana yang sudah selesai menunggu pemilihan kepala desa? Bisa Ya, ini nggak Pak? kita beri juga dong. Gini Pak, misalkan kepala desa dan anggota Badan Perbesaraan Desa yang telah atau masih menjabat. Jadi telah itu yang sudah 2 periode. Jadi bisa mengcover yang existing menjabat sekarang dan yang sudah. Maksudnya Pak. Ya. Yang telah atau masih menjabat. Langsung aja rubah mana? Yang telah atau masih menjabat itu dan seterusnya sehingga bisa tercover untuk 1 periode berikutnya. Ini kan yang sudah pensiun 2 periode. Langsung rubah. Kalau gitu gini, supaya jangan timbul interpretasi yang berbeda, udah jadikan 1, pisahkan aja, udah gitu. Ya, setuju ya? Setuju. Bang Awi, benar rumusannya. Habis ini sebelum saya ketok, Ya, tinggal ahli bahasa itu kata telah atau sudah nanti disesuaikan. Ya. Yang terakhir Ketua, di undang-undang ini belum ada ketentuan mengenai pemantauan. Ya, itu terkait dengan pemantauan jangan lupa ya. Ya, pasal lain langsung rumuskan, tinggal copy paste aja menyangkut soal pemantauan. Itu tugas Badan Legislasi. Itu perintah Undang-Undang P3 itu. Ya.